Halo semua, kembali lagi bersama saya, Desti Nestiani Manupas. Saya adalah salah satu mahasiswa jurusan Sosiologi kelas B semester 7, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Kali ini saya akan membuat sebuah video yang menjelaskan isi dari sebuah buku yang berjudul Demokrasi Aneh. Video ini merupakan tugas perkuliahan perencanaan dan kebijakan sosial. Silakan menyaksikan. Metafora sosial sebagai tubuh telah berfungsi sebagai sarana utama untuk membayangkan masyarakat sepanjang sejarah Barat. Metafora ini secara konsisten mengungkapkan disposisi untuk yang tepat, hampir selalu hierarkis sosial dan politik memesan. Ini terbukti dalam pegadaian penting tentang perwujudan yang mendasarinya. Metafora yaitu bahwa tubuh secara alami didefinisikan oleh norma normatif psikologi, bentuk yang tepat, memberikan cita-cita yang dengannya ekspresi lain dari perwujudan diukur dan dievaluasi. Penting untuk menghargai arti dari istilah layak yang muncul berkali-kali dalam deskripsi ini dan akan terjadi berkali-kali dalam diskusi Sion yang mengikuti. Kapanpun dioleskan ke tubuh, morfologi, peran anggota dalam tubuh, struktur dan praktik sosial, dan seterusnya. Istilah yang tepat dimaksud untuk menyampaikan kekuatan normatif yang signifikan. Untuk mengulangi, maka metafora sosial sebagai tubuh secara konsisten menyatakan disposisi untuk tatanan sosial dan politik yang tepat, dengan semua kekuatan normatif tersirat dalam istilah itu. Selama perkembangannya, dua penekanan luas mencerminkan logika yang tepat. Ini tetap konsisten. Yang pertama dan paling jelas adalah penekanan pada morfologi normatif tubuh sosial pada haknya membentuk. Yang kedua adalah bahwa eksistensial yang ditimbulkan individu terhadap tubuh sosial anggota tidak pada tempatnya, gagal memenuhi peran mereka yang semestinya, atau mengganggu hubungan struktural yang tepat dari anggota tubuh. Akan sulit untuk melebih-lebihkan betapa meresapnya masyarakat sebagai badan korporat. Metafora telah berada dalam pemikiran sosial dan politik Barat. Seperti Margaret M. Mitchell pada tahun 1993 mencatat, metafora tubuh untuk organisme politik sudah sangat tua, pergi kembali setidaknya sejauh pada abad ke-5 dan abad ke-4 sebelum Masehi. Metaforanya juga sering dibuktikan dalam sastra Yunani Romawi hingga abad ke-2 Masehi, seperti juga dalam teks-teks Yahudi. Dari berbagai ekspresi sosial sebagai tubuh, rumusan Paulus tentang gereja sebagai tubuh Kristus memainkan peran penting. Di satu sisi, ia membawa metafora maju dari konteks pra-Kristen, sementara di sisi lain menyediakan bahan dari mana konsep tubuh politik akan berkembang pada akhir abad pertengahan dan awal periode modern. Seperti yang dicatat oleh Lee pada tahun 2006, Paul membuat dua poin sentral dalam pembukaannya. Yang pertama, tubuh sendiri dari banyak anggota, dan yang kedua, banyak anggota merupakan tubuh tunggal. Sama seperti tubuh itu satu dan memiliki banyak anggota, dan semua anggota-anggota tubuh itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh. Demikian pula dengan Kristus. Seperti yang dicatat oleh Mitchell pada tahun 1993, penyebaran metafora tubuh Paul untuk memerangi faksionalisme adalah dikombinasikan dengan kesadaran akan teori politik, konstitusi campuran. Jadi sebagaimana adanya, Tuhan mengatur para anggota di tubuh masing-masing menurut pilihannya. Penekanan Paulus bahwa kesatuan tertinggi bagian-bagian tubuh individu diberikan melalui roh juga mencerminkan ontologi. Sejauh pneumonia
dalam pemikiran Stoik adalah sejenis yang merupakan agen persepsi gerak dan kehidupan itu sendiri. Itu meliputi bentuk-bentuk lain dari satu dan bersama-sama dengan bentuk-bentuk lain itu merupakan diri. Ajaran Paulus tentang gereja sebagai tubuh Kristus karena itu meneruskan metafora sosial sebagai tubuh yang sudah mapan selama berabad-abad, tetapi juga berfungsi sebagai dasar utama untuk kehidupan metafora yang terus berlanjut dalam sosial abad pertengahan kemudian pemikiran politik. Yang pasti, perkembangan abad pertengahan metafora khususnya mendekati modernitas. Sementara para pemikir abad pertengahan selama berabad-abad mengembangkan tubuh sosial ide dengan cara yang berbeda. Dua tema utama metafora sosial sebagai tubuh tetap ada dan sangat konsisten. Penekanan pada morfologi normatif tubuh sosial dan penekanan pada bahaya eksistensial pada tubuh itu ketika anggotanya pergi tempat mereka yang tepat, gagal menjalankan peran normatif mereka di dalam tubuh sebagai utuh. Untuk tujuan kita, perubahan metafora yang paling signifikan bukan pada isinya, tetapi dalam lingkungan artikulasinya. Dari konsepsi khusus gerejawi hingga konsepsi sekuler yang jelas dan eksplisit tentang sosial itu sendiri sebagai tubuh mistik. Seiring waktu, makna istilah mistik bergeser dari pengertian teknis ini menjadi hubungannya dengan dua tubuh Kristus lainnya, gereja dan Yesus disalibkan. Pengidentifikasian tubuh Ekaristi Kristus dengan penyalipan Yesus tubuh sendiri sesuai dengan perbedaan umum mereka dari gereja sebagai tubuh Kristus. Seiring waktu, gereja itu semakin dijelaskan dengan kata sifat mistis untuk membedakan dari tubuh Kristus yang asli, dipersembahkan dalam Ekaristi dan di kayu salib. Ini menandai pergeseran makna mistik dari yang lebih tua, teknis arti untuk sesuatu yang lebih dekat dengan definisi kamus kontemporer, menurut yang artinya alegoris atau simbolis secara spiritual, dalam perbedaan dari harafiah. Pergeseran ini membuka jalan bagi ekspektasi metafora sosial sebagai tubuh di luar aplikasi gerejawinya. Sedangkan istilah tubuh mistik dan tubuh Kristus berfungsi sebagai sebutan yang dapat dipertukarkan untuk gereja. Pergeseran dalam arti latar mistik, sifat metaforis khusus dari gambaran gereja sebagai sebuah tubuh. Munculnya bentuk negara modern merupakan puncak dari metafora sosial sebagai tubuh. Setelah perang 30 tahun berpendapat bukan hanya cita-cita tetapi realistis substansi apapun dari persatuan susunan Kristen telah pergi. Seperti yang ditunjukkan oleh rumus ini, konstitusi kedaulatan internal tentu saja membutuhkan suborganisasi dari semua saingan potensi untuk otoritas negara dalam wilayahnya. Salah satu saingan sejarah utama untuk sekuler yang hanya untuk mengatakan non-ekleastis otoritas politik adalah gereja. Terlepas dari pergeseran yang dialaminya dalam transposisinya dari susunan Kristen ke politik, negara, metafora sosial sebagai tubuh mempertahankan dua tema sentralnya yang berorientasinya dengan munculnya sistem negara modern. Penekanan pada norma-norma tubuh sosial, morfologi, matematis, dan bahaya eksistensial yang ditimbulkan ketika anggota tubuh itu tidak pada tempatnya. Sosial sebagai tubuh sebagai metafora disfungsional bahwa munculnya konstitusi modern negara nasional setelah revolusi Prancis menandai berakhirnya seruan kepada metafora sosial sebagai tubuh, bertentangan dengan pernyataan tentang metafora relevansi.
Memang benar bahwa daya tarik eksperitis pada sosial sebagai tubuh tidak digambarkan menonjolkan dalam teori atau praktik politik kontemporer. Poin-poin yang layak mendapatkan komentar lebih lanjut. Pertama, inti dari metafora adalah memahami dan mengalami satu jenis hal dalam hal yang lain. Seperti mereka nyatakan tidak bahwa argumen adalah subspesies dari perang. Argumen dan perang adalah jenis yang berbeda hal. Titik penekanannya adalah bahwa metafora memainkan peran penting, melembagakan peran dalam pengalaman sedemikian rupa sehingga tidak masuk akal untuk berbicara tentang apa yang diwakili oleh metafora dalam isolasi atau pemisahan darinya. Kita telah melihat bahwa metafora sosial sebagai tubuh beroperasi dalam prareflektif, pradiskursif, tingkat disposisional, dan tubuh yang dibayangkan dalam metafora ditandai oleh dua fitur yang menentukan, morfologi normatif dan pelestariannya. Dengan memastikan bahwa anggotanya tidak keluar dari tempatnya, baik sebagai struktur penataan dan struktur terstruktur, metafora sosial sebagai tubuh secara disposisi struktur, persepsi sosial dan politik, efek dan praktik di satu sisi dan mengekspresikan konsepsi bersama secara sosial tentang perwujudan di sisi lain. Kedua, kita akan membayangkan kembali tubuh yang di jantung metafora, yang mengikuti dari ini metafora itu sendiri, memberikan tempat sentral untuk konsepsi tubuh secara fundamental aneh, didefinisikan oleh cairan dan morfologi pergeseran kurang bentuk normatif apapun. Ada pengertian kemudian di mana penekanan pada morfologi tubuh normatif adalah disamarkan sejauh terstruktur di sekitaran tembus pandang atau penyembunyian alat kelamin yang tepatnya dalam ketidaktampakan yang dipaksakan itu hadir dengan kuat di setiap presentasi gender dan pemahaman bersama tentang morfologi perwujudan logis normatif. Sekian video singkat dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye!